Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 berkata bahwa pilihlah kehidupan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Kita sudah membahas tentang mengasihi Tuhan Allahmu, dan hari ini kita akan belajar tentang mendengar suaranya dan berpaut kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pilihlah kehidupan dengan mendengar suaranya dan berpaut padanya. Tentunya setiap kita sudah berusaha untuk mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Tetapi mendengar suara dan berpaut ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu melalui apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selama ini mungkin kita sudah menganggap bahwa saya sudah memilih kehidupan dengan mendengar suaranya dan berpaut padanya. Saya milih hidup dan saya percaya saya hidup. Tetapi ada satu perkara yang perlu kita perhatikan melalui apa yang tertulis di Wahyu 3 ayat 1 sampai 4 ini tentang firman Tuhan, peringatan Tuhan kepada jemaat di Sardis, yaitu bahwa orang-orang di sana mereka merasa mereka hidup. Tetapi firman Tuhan bilang mereka mati. Kenapa begitu? Karena pekerjaan mereka tidak sempurna. Mereka mendengarkan Allah, berpaut pada Allah, itu semua dilakukan belum sempurna. Ada hal-hal yang masih mereka tahan atau mereka tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Dan itu membuat mereka tidak sempurna. Dan ayat yang keempat di sini penekanannya, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Pakaian putih berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang benar-benar bersih, suci, dan itu semua sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ini kita bandingkan dengan Ulangan 30, mendengarkan suara dan berpaut. Pakaian putih itu adalah benar-benar melakukan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan dan berpaut padanya, melekat kepadanya dengan sepenuh hati. Dalam artian begini Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terkadang kita bilang bahwa kita mau mendengar suara Tuhan, saya mau mendengar suara Tuhan, berpaut pada Tuhan. Tetapi ketika kita dalam masalah, kita lupa bahwa Allah sedang bekerja dalam masalah itu. Yang kita mau apa? Kita mau masalah itu diselesaikan dengan cara kita. Tetapi di lain sisi kita mau memilih hidup dengan mendengar suara. Tapi memecahkan masalah maunya ikut cara kita. Itu namanya tidak sepenuh hati. Itu namanya mau mengatur Tuhan. Nah, itulah kenapa di Wahyu 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan jemaat di Sardis mereka hidup, tetapi mereka mati. Kita mau belajar dari sini supaya kita memilih hidup dengan benar-benar sempurna. Mendengar suaranya sampai hidup kita benar-benar kudus dan bersih, suci, berpaut kepadanya dengan segenap setulus hati kita, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami memilih kehidupan dengan sepenuh hati kami. Supaya pekerjaan kami dalam memilih kehidupan ini melalui mendengar suaramu, berpaut padamu, melakukannya dengan sempurna. Tuhan tolong kami semua supaya kami dapat
melakukan semuanya ini dengan sempurna, benar-benar mendengar suara dan berpaut padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami akan beraktivitas di akhir pekan ini Tuhan, akhir dari liburan panjang ini. Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan berkati setiap kami, beri hikmat dalam menjalankan setiap aktivitas kami. Tuhan tolong juga bagi sekiranya di antara kami yang masih harus bekerja, masih harus berwirausaha, Tuhan juga memberkati setiap kami. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang menolong dalam segala sesuatunya. Berkati keluarga kami, berkati seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.